dong sama teman-temannya sebelah-sebelahnya. Hari ini aku dapat berkat loh, gitu. Ayo dong, sama sebelah-sebelahnya. Siapa yang merasa mempunyai kekasih di dalam jiwanya? Nggak ada yang punya nih. Saya. Bukan kekasih lagi. Suami yang Siapa yang merasa bahwa Yesus adalah kekasih jiwa kita? Amin. Oke, sekarang kita nyanyikan Yesus kekasih jiwaku. Dengan gendang kita pura-pura gendang ini. Gendang puji. Dengan tetapi yang cewek juga nggak apa-apa diginiin gitu loh. Oke. Romo Adri bisa begitu. Iya, ini adalah lagu kesukaannya Romo Adri. Jadi kita serasa Romo Adri di sini. Oke. Kita nyanyikan lagi Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dan terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, gunakan lagu pujian berikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, gunakan lagu pujian berikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya ingin bersaksi bahwa waktu kita dibaptis dalam Katekismus 1265 kita dijadikan anak Allah, dan
kita diangkat oleh Tuhan menjadi supernatural, bukan natural lagi. Dalam kehidupan kita ada dua kehidupan. Kehidupan supernatural di luar dari kealaman, dan natural atau kedagingan, supernatural, spiritual. Dan soal-soal hal-hal yang spiritual, kita harus menjadi manusia yang supernatural. Karena itulah kita telah diciptakan waktu Adam dan Hawa diciptakan dalam Kejadian 1:26-28. Dia diciptakan menurut citra rasa Allah. Yang supernaturalnya itu adalah citra rasa Allah. Adam yang adalah natural diberikan ruah, yaitu Roh Kudus, kehidupan menjadi manusia supernatural, supaya dia bisa menjadi yang dipertuan di dunia ini. Apa mau dikata, diakalin, dan dia menjadi dari manusia yang supernatural menjadi manusia yang natural, karena dia telah memberikan supernaturalnya menjadi mati karena mengikuti si iblis dalam rupa ular. Dan dalam bahasa kita itu dibalikkan, kita menjadi anak Allah. Dan dalam Katekismus 1265 dikatakan bahwa kita mempunyai kehidupan Allah di dalam diri kita. Dan dalam segala hal, apakah itu natural, supernatural, kita perlu menjadi manusia yang berjalan secara supernatural. Saya akan memberikan suatu contoh, suatu hal yang natural yang terjadi beberapa hari yang lalu. Waktu bulan Desember, cucu saya mengorderkan saya komputer Mac ya, Mac Pro. iMac. Dia yang orderkan nama dia, dan dia iMac. minta, karena itu untuk saya, dia minta Apple ID-nya yaitu nama saya, Artenggo. Ya. Tapi gagal, saya nggak bisa yang canggih-canggih itu. Jadi dia kembalikan lagi. Tapi ID saya tetap sudah ada di Apple. Ya. Beberapa hari yang lalu dia order sesuatu dari Apple Apple Store. Store. Jadi dia, karena dia adalah namanya Shanteza, tapi waktu ditanya apa ID-nya, yang keluar itu apa ID saya. Jadi saya dapat bahwa sudah dia beli apa gitu ya. Nama saya tanya, ini kenapa begini? Dia sendiri nggak tahu, nggak bisa jawab. Tapi 2 hari yang lalu tiba-tiba sesuatu ide yang gamblang itu saya bisa mengerti dalam sekejap mata bahwa ini ada kejadian bulan Desember. Ini adalah suatu natural, tapi Tuhan memberikan salah satu gift Roh Kudus yang ada dalam Yesaya 11 ayat 1-2, yaitu roh pengertian pada diri saya, sehingga secara gamblang hal-hal yang natural ini bisa saya mengerti. Kita dipanggil untuk itu dan kita harus berlatih. Kalau kita nggak berlatih, kita tidak akan menjadi supernatural. Manusia yang harus berjalan supernatural, sehingga kita bisa mengalahkan musuh kita, yaitu si iblis dengan antek-anteknya. Tanpa itu maka kita akan babak belur terus. Kehidupan kita itu tunggang langgang belur seperti bola disepak oleh si iblis. Dengan supernatural power yang Roh Kudus ada pada kita sejak kita dibaptis dan diperkuat dengan sakramen penguatan, dan diperhebat lagi kalau kita mendapat Pentecostal experience seperti para rasul dalam 2000 tahun di dalam Pentakosta. Mereka menerima sesuatu dari Roh Kudus berupa angin yang hebat, kedua berupa api, ya. Mereka yang jadi takut itu menjadi pemberani, menjadi, karena karunia Roh Kudus pada saat bekerja, karunia fortitude, keberanian yang benar, hingga Petrus bisa berkhotbah dan 3.000 orang masuk menjadi
percaya pada Tuhan Yesus. Tanpa itu, maka kita sebagai manusia yang sudah dibaptis, kita akan kalah. Jadi saya menganjurkan saudara berlatih. Di dalam dunia aja orang yang mau jadi ahli berenang, ya berlatihnya berapa? 3-4 jam tiap hari. Orang yang ahli trompet waktu itu, Budi namanya, saya tanya latihannya berapa tiap hari? 6-7 jam latihan trompet tiap hari. Ya, kita perlu berlatih secara supernatural, ya kita menjadi pemenang di dalam dunia ini. Atau saudara mau jadi babak belur terus oleh si iblis? Tidak. Kalau tidak, marilah minta Roh Kudus. Setiap kali minta pada Roh Kudus, tolong saya, tolong enggak. Jadilah kita menjadi boneka dan Roh Kudusnya itu yang menjadi dalang. Amin. Persembahkan diri kita menjadi boneka Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang menggerakkan kita dalam segala tindakan maupun natural atau supernatural, sehingga kita akan menjadi pemenang dan kita berhasil. Karena dalam tahun ini persecution, penganiayaan akan terjadi di Amerika ini. Kalau saudara tidak siap, maka saudara tidak akan tahan. Kasih
begitu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Kita serahkan semua itu kepada Bapa. Biarlah saat ini juga kita totali, kita serahkan jiwa raga kita kepada Tuhan. Pikiran hati kita serahkan kepada Dia. Biarlah kasih-Nya yang menggantikan segala kepenatan, kekecewaan, kemarahan di dalam hati kita. Biarlah itu semua digantikan dengan kasih Tuhan. Bapa, kami serahkan hati kami. Kami serahkan jiwa kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang mengalir di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa pada diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kami siap Tuhan. Kami siap menerima Engkau di dalam hidup kami. Ku masuk ruang Maha Kudus.
Bukalah hatimu. Akulah Alfa dan Omega. Akulah firman yang hidup. Aku akan masuk ke dalam engkau. Terimalah aku. Aku akan menjadi mata air dari lubuk hatimu. Bukan hanya aku merubah engkau, tapi melalui engkau aku akan merubah yang lain. Sebab putraku Yesus telah memenangkannya, dan engkau akan melanjutkannya di dunia ini. Persiapkanlah hatimu, persiapkanlah, lindungilah dirimu dengan tameng iman, dengan pedang kerendahan hati, dan dengan sabuk kejujuran. Engkau akan melawan kesombongan, engkau akan melawan antikristus, engkau akan melawan kemunafikan. Tetapi percayalah kepadaku dan berharaplah kepadaku selalu, maka engkau akan menang. Thank you, Lord Jesus.